Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini sesuai janji gue di video yang tadi sudah saya upload, itu video soal analisa Bitcoin. Jadi yang belum mampir bisa mampir di video sebelumnya. Tadi sekitar jam 3 atau jam 2 siang udah saya upload untuk Bitcoinnya. So, sesuai janji kesempatan kali ini akan mengupdate analisa untuk BNB. Ya, BNB ya, ini adalah salah satu koin yang fundamentalnya bagus dan menjadi salah satu koin favorit saya untuk saya investin dan juga saya tradingkan juga di BNB ini ya. Oke, jadi memang ini adalah Twitter resmi dari Binance ya. Ini untuk burn yang ke-19 kalinya sudah komplit. Ya, ini persis banget ya. Burn yang ke-19 di tanggal 19. Ya, jadi menarik sekali. Di sini kita ataupun saya klik aja ya, yang di burn itu sebanyak 1,8 juta BNB ya, atau senilai 700 hampir 742 juta USD. Wih, gila, mantep banget nih ya si Binance ini, bukan kaleng-kaleng guys, dan dia akan terus menerus di burn ya. Jadi makin limited lah ya, makin sedikit peredaran BNB nantinya ya. Jadi BNB-nya nanti ini makin sedikit guys, total BNB yang beredar nih. Ya, jadi menurut saya pribadi makin bagus gitu ya. Kalau misalkan proyeknya jalan terus ya, terus orang-orang nih makin minat untuk si BNB dan malah koin BNB-nya ini sendiri makin sedikit. Nah, itu bisa juga menaikkan harganya si BNB. Jadi supply and demand lagi lah. Misalkan supply-nya makin dikit, demand-nya makin banyak, ya juga bisa mempengaruhi harganya bisa makin naik lagi. Apalagi ditunjang dengan proyeknya yang terus jalan, terus inovasi. Wah, BNB ya salah satu koin yang punya prospek cerah lah ke depannya. Hopefully seperti itu guys. Oke, jadi langsung aja pergi ke technical analisisnya. Jadi memang untuk Bitcoin dominance ini juga cukup berpengaruh. Kalau memang kita bisa lihat sekarang ini time frame 4 jamnya, nih dia mencoba retest lagi, testing lagi terhadap EMA 34 dan 55-nya. Kalau dia jebol ya, berarti cukup baik untuk altcoin termasuk juga BNB-nya. Ya, jadi tinggal diperhatikan aja ini. Kalau misalkan dia malah rebound dari sini atau mantul atau mengalami penguatan ya, untuk altcoin ataupun BNB ya kurang bagus lah. Mungkin akan tersendat untuk kenaikannya. Oke. Nah, ini adalah BNB time frame daily ya. Jadi memang ini semenjak 25 November dia turun ya, cenderung turun di dalam channel ini. Ya, ataupun dia downtrend jelas banget ya, dia create yang namanya lower high ya, di sini lower high ya, lower low ya, terus jadi kayak anak tangga ke bawah, and then berubah ya dari downtrend ya menjadi sideway. Teman-teman, di sini kita bisa lihat transisinya, and then memang dia sudah break juga terhadap trendline resistance ini ya. Ini semenjak 17 Maretan lah ya, dia udah mampu breakout, kemudian sempat juga breakdown dari EMA 34 dan 55-nya time frame daily ini sempat breakdown, dan sekilas ini membentuk yang namanya, kalau saya lihat ini membentuk yang namanya double bottom sih. Sekilas membentuk double bottom guys. Ini adalah bottom ke-1 and then ini bottom kedua ya. Jadi kita bisa lihat ketika bottom yang kedua ini ataupun dia mengalami koreksi, langsung adanya reaksi dari buyer, istilahnya ada yang sorong lagi ke atas. Akhirnya dia mampu sekarang ini posisinya breakout lagi ataupun di atas EMA 34 dan 55-nya. So, kalau misalkan dari outlook yang ini, saya coba ambil aja atau tarik aja menggunakan Fibonacci retracement ya, seperti biasa. Saya akan mengambil dari swing high-nya ke swing low-nya dia yang terakhir guys. Nah, ini ya. Nah, ini pas banget guys di retracement 0,3 ini atau di sekitaran 452,8 dolar ya. Di sini juga adanya confluence of support and then resistance dari pergerakan si BNB sebelumnya. Jadi sekitar 450 dolar lah ya, sekitar range ini teman-teman. Next lagi itu di retracement 0,5 atau sekitaran 492 dolar. Sebelumnya juga kita bisa lihat ini menjadi support and then resistance dari pergerakan si BNB sebelumnya. Dan next lagi di retracement 0,6 atau sekitaran 531,9 dolar ya. Jadi itu adalah beberapa golden ratio ataupun target resistance secara daily untuk si BNB yang istilahnya masih wajar untuk digapai oleh dia ya. Tapi untuk jangka pendeknya pasti di retracement 0,38 atau sekitaran 450 sampai 452 dolar dulu lah yang harus kita perhatikan, apakah dia mampu nih
Ya, breakout dari sana ya tinggal nuju ke beberapa target resisten ya. Ya tentunya diperhatikan dulu untuk jangka pendeknya di beberapa target resisten ini terlebih dahulu ya. Jadi kita nggak muluk-muluk ngomongin dia $900 lah atau 1000 dan lain sebagainya. Ini dulu teman-teman ya. Kita concern dulu ke 3 target resisten yang ada ya dari tarikan Fibo golden ratio-nya. Nah, kemudian kalau misalkan kita pergi secara time frame 4 jam, ini pernah saya bahas juga. Dia membentuk seperti triangle pattern, and then kalau kita ukur ini adalah target kenaikan maksimalnya itu di range sekitar 490 sampai $500. Ini adalah target maksimal dari si triangle pattern ini. Ya, dia sempat naik sih sampai 459 terus breakdown ya. Nah, sekarang ini yang kalau misalkan saya pribadi lihat, ini kan dia sebelumnya pernah saya tandain juga untuk key support and then resistance-nya. Dan dia precisely mantul ya di area box ini atau sekitaran 391 sampai $398. Ya, dia mantul create yang namanya double bottom di sini. Ya, ini jelas banget double bottom menurut saya, ini bottom ke-1 and then ini adalah bottom kedua ya. Kemudian untuk area neckline-nya akan saya tandain dulu ya di sini untuk neckline-nya, teman-teman. Nah, ya putus-putus warna hijau ini. Karena memang kalau misalkan saya boleh perjelas lagi, sebelumnya ini menjadi resisten dan support juga dari pergerakan si BNB sebelumnya. Jadi khususnya time frame 4 jam ini terlihat jelas banget ya. Kita bisa lihat di sini resisten, kemudian di sini adalah support ya. Kemudian di sini menjadi resisten yang cukup kuat. Dan akhirnya sekarang ini dia mampu break nih, teman-teman. Mampu break dari level ini. And then sekarang kan pertanyaannya, next target di berapa gitu kan? Oke, kita tarik aja dari swing high-nya ya ke swing low-nya dia. Yang terakhir lah ya teman-teman. Nah di sini, nah dia ini sekarang lagi testing di retracement 0,5-nya atau sekitaran $425. Nah ini adalah area yang sekarang ini lagi divisit oleh si BNB ya. Area sebelumnya udah mampu ya di break ya, itu retracement 0,3 itu di sekitar 417. Itu masuk juga di zona warna hijau yang tadi sudah saya infoin atau tandain ke teman-teman sekalian. Ini menjadi next targetnya, dia lagi testing ya. Sekarang sedikit berada di atasnya. Nah, kalau misalkan ini mampu di break, wah bagus banget. Dia bakalan next itu coba testing di retracement 0,6-nya atau sekitaran 433 sampai $434. Jadi ini adalah beberapa target resistance terdekat untuk si BNB. Jadi kalau misalkan ini mampu di break ya, peluangnya cukup besar untuk dia testing kembali di highest point sebelumnya. Mungkin akan saya rectanglein aja dulu di sekitaran sini, teman-teman. Nah, di sini ya, itu di sekitaran 455 sampai sekitaran $461. Ini adalah menjadi highest point di tanggal 5 April 2022. Jadi kalau misalkan let's say dia mampu untuk break ya, ini beberapa golden ratio ini ya, mungkin dia break out, kemudian dia retest dulu ya, kemudian dia mampu mempertahankan bullish momentumnya untuk melanjutkan penguatannya, ya kemungkinan besar untuk testing di highest point sebelumnya di kisaran 455 sampai $461. Ya, jadi itu dulu concernnya. Ini ada beberapa target resistance terdekat, and then ini adalah target tertinggi ya. Kalau misalkan kita beracuan untuk highest point terakhirnya dia. Nah, kalau misalkan dia mampu break dari sana ya potensinya kemana bro? Potensinya cukup tinggi untuk ke target maksimal yang sempat saya mention, itu di kisaran 490 sampai $500. Ya, jadi hopefully lah untuk bulan ini kita lihat aja apakah dia mampu ngejar ke 490 atau $500-nya, atau dia cuman testing kembali di sekitaran 455 sampai $461-nya. Kemudian di sini adanya rejection kuat kembali ya, dan overall bisa juga kita lihat ini menjadi double top ya. Sebentar akan saya tandain teman-teman. Ini adalah top satunya. Nah, kemudian kalau misalkan dia sempat tes lagi ke sini, ini bisa juga berpulang menjadi double top. Jadi secara overallnya seperti huruf M, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan saya tandain aja, ya ini naik, kemudian dia drop, kemudian naik lagi, kemudian drop lagi. Nah, jadi seperti double top atau huruf M lah secara overallnya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau misalkan pun dia masih lanjut mengalami penguatan sampai ke target resisten yang tadi sudah saya sampaikan ya, itu ada kecenderungan membentuk yang namanya double top. Nah, kalau misalkan kita secara 1 jam pun, teman-teman, di sini kalau misalkan kita lihat clearly ya, lebih jelas lagi di area yang sekarang dia testing ini sebelumnya menjadi area ataupun pressure seller datang lumayan nih di sini. Ya, di sekitaran $426. Next lagi di kisaran berapa, bro? Next lagi di kisaran sini. Mungkin ini agak sedikit tipis sih, teman-teman, atau mendekati lah ya, beda-beda tipis di sini. Di sekitaran $429,5.
Ya, sebelumnya kita bisa lihat tekanan seller ini masuk juga di area itu ya. Sebentar. Tekanan seller masuk langsung boom, boom ya, drop lumayan dalam lagi nih di sini. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk terdekatnya nih, teman-teman ya. Untuk terdekatnya di dua area ini, kalau mampu di break, next target lagi. Kalau ini secara detail ya, ini secara detail aja teman-teman. Kalau misalkan saya lihat tekanan-tekanan seller yang masuk di area ini teman-teman, di sekitaran 433 dolar ya, sampai 434 lah, sekitar area itu. Tekanan seller juga cukup kenceng ya, masuk di area situ nih. Kita bisa lihat tuh, ya lumayan. Sama next lagi akan saya tandain di sekitaran sini, 440,9 dolar. Tekanan seller juga masuk cukup signifikan dari area situ. Nah, jadi itu adalah beberapa target resisten yang sudah saya sampaikan ya, untuk jangka pendek sampai jangka menengahnya lah. Sebelum nanti kita lihat bisa dia nge-reach ke kisaran 455 sampai 461 dolarnya. Sebelum itu kita bisa perhatikan untuk beberapa target yang sudah saya tandain secara rinci berdasarkan tekanan seller yang masuk. Ya, jadi itu beberapa area resisten yang perlu sekali diperhatikan untuk jangka pendek sampai jangka menengah lah ya, khususnya di bulan ini. Nah, kemudian kalau misalkan dia koreksi pun, yang bisa masih kita pergunakan adalah range area ini teman-teman. Range area ini yang sebelumnya sempat menjadi area dia sideway lah ya, ini kisaran 412 sampai sekitar 420 lah. Nah, ini ya, ini adalah range sideway-nya dia yang lumayan lama. Kita bisa lihat di sini dia sideway-nya cukup lama nih, sideway tuh ya, nih yang cukup kuat lah, kurang lebih tahanannya di situ. Kalau misalkan koreksi normal atau wajar. Nah, ditambah juga di situ ada EMA 34 dan 55 juga secara time frame 1 jamnya. So, tinggal kita lihat aja nih, ini mampu penguatannya sampai seberapa tinggi. Nah, kemudian kalau misalkan dia pullback pun, kita juga bisa memanfaatkan untuk bagian atas dari bagian dia sideway ini. Ya, ini pas juga sebelumnya ini menjadi support. Nih di bagian sini sebelumnya menjadi support, itu di sekitar 420 dolaran lah. Sekitar range area 419 sampai 420 dolar ya, untuk menjadi support and then resistance jangka pendeknya. Lebih bawah lagi kita bisa memanfaatkan untuk area dia sideway di sini ya, bagian bawahnya itu di sekitaran 412-an dolar ya, 412 sampai 413 dolar lah ya. Jadi itu beberapa area sudah saya infokan untuk jangka pendeknya, 1 jam, 4 jam, bahkan daily-nya sudah saya infokan ke teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Tentunya kalian bisa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.